Ibu Mariam selaku dosen mata kuliah Home Health Nursing pada hari ini, dan juga sebelumnya perkenalkan saya Adina Dwi Pertiwi selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada perkuliahan Zoom hari ini. Ya, jadi perkuliahan Zoom hari ini yaitu akan dilakukan presentasi oleh kelompok 4 dengan judul materi yaitu penata laksanaan home health nursing dengan kasus demensia pada lansia. Untuk kelompok boleh di share screen. Ya, di bagian nama anggotanya. Ya, di sini ada nama anggota yang akan memaparkan yaitu Adina Ramadhani, Fadilatul Islamiyah, Fazwa Firdayanti, Fitri Alia Nabila, Ibtisama Saputri Tasmin, Jihan Sartika, Rizky Hairunisa, dan Winda Anggraini. Kepada kelompok boleh langsung dipaparkan untuk waktunya 15 menit dari 7.36 sampai 7.46. Eh, sampai 7.51, mohon maaf. Ya, boleh langsung di. Iya, jadi untuk yang pertama itu ada konsep dasar diartikan sebagai gangguan kognitif dan memori yang dapat mempengaruhi aktivitas kehidupannya sehari-hari. Jadi penderita demensia ini seringkali menunjukkan beberapa gangguan dan perubahan pada tingkah laku harian, behavioral symptom yang mengganggu, destruktif ataupun tidak mengganggu non-destruktif. Bukanlah sekedar penyakit biasa, melainkan kumpulan gejala yang disebabkan beberapa penyakit atau kondisi tertentu, sehingga terjadi perubahan kepribadian dan tingkah lakunya. Jadi hal ini tuh dapat menyebabkan lansia dengan demensia sebagai penyebab utama hilangnya kemandirian. Next slide. Selanjutnya ada etiologi demensia. Sebagian besar penelitian dalam risetnya itu sepakat bahwa penyebab utama dari gejala demensia itu adalah penyakit Alzheimer, dan penyakit vaskular atau pembuluh darah. Alzheimer adalah kondisi di mana sel saraf pada otak mati sehingga membuat sinyal dari otak tidak dapat ditransmisikan sebagaimana mestinya. Penderita Alzheimer mengalami gangguan memori, kemampuan membuat keputusan, dan juga penurunan proses berpikir, menurut Barker S. 2019. Next. Ya, selanjutnya di sini ada tanda dan gejala dari demensia. Adanya perubahan kepribadian dan tingkah laku ini bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Secara umum, tanda dan gejala demensia pada lansia ini yang pertama, kesulitan mengingat dalam hal jangka pendek. Lansia yang mengalami demensia akan lebih sulit mengingat menu sarapan pagi hari ketimbang pengalaman di masa sekolah dulu. Gangguan ingatan jangka pendek meliputi sering lupa menaruh barang, lupa yang harus dilakukan pada hari tertentu, dan juga tidak ingat alasan memasuki ruangan tertentu. Lalu tanda dan gejala yang kedua ada kesulitan mengingat kata-kata yang tepat. Gejala awal demensia lansia ini adalah kesulitan berkomunikasi. Lansia sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan diri. Lalu yang ketiga ada perubahan mood. Suasana hati lansia lansia ini akan naik turun sangat lumrah terjadi pada lansia yang mengalami demensia. Depresi pun menjadi gejala awal demensia. Yang ketiga ada apatis. Lansia akan tampak cuek atau lesu, kehilangan untuk bersosialisasi atau sering menyendiri juga dapat menjadi penanda awal demensia. Baik, tanda dan gejala selanjutnya itu ada kesulitan menyelesaikan tugas sederhana. Menurun kemampuan otak dalam memecahkan masalah atau kesulitan seperti bermain game atau puzzle. Kemudian kesulitan mengenali arah. Jadi lansia dengan demensia ini sangat mudah tersesat di lingkungan tempat tinggal karena tidak mengingat arah menuju rumah, bahkan bangunan rumah yang pernah dikenalnya. Lalu melakukan tugas berulang-ulang dalam sehari. Jadi kondisi ini disebabkan oleh hilangnya memori untuk mengingat perilaku. Mereka juga kerap mengumpulkan barang secara berlebihan dan mengulang pertanyaan yang sama.
Lalu yang terakhir, kesulitan beradaptasi dengan perubahan. Nah, jadi kesulitan mengingat akan memicu rasa takut pada lansia secara tiba-tiba, tidak bisa mengingat nama anggota keluarga atau sering tersesat. Selanjutnya. Ya, kemudian di sini terdapat faktor resiko demensia. Yang pertama adalah usia, karena pada demensia umumnya ini terjadi pada orang yang berusia lebih dari 65 tahun. Kemudian yang kedua, riwayat kesehatan keluarga, karena pada orang yang memiliki riwayat kesehatan keluarga yang pernah menderita demensia, memiliki faktor yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin. Karena pada demensia ini sering terjadi lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria. Kemudian yang keempat, gaya hidup. Pada lansia yang menderita hipertensi, kolesterol tinggi, atau diabetes, memiliki faktor yang lebih tinggi untuk terkena demensia. Kemudian yang kelima, terdapat faktor risiko kognitif, tingkat pendidikan, pola makan yang tidak sehat, dan juga lansia yang jarang berolahraga. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada tujuan HM pada lansia demensia. Pendirian home care secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup usia lanjut, sedang rehabilitasi itu pencegahan sekunder dan tersier, yaitu pengobatan kronik penderita keganasan, serta menghambat laju penyakit dan menghambat timbulnya keterbatasan disability sehingga penderita dapat mempertahankan otonominya selama mungkin. Secara khusus, tujuan yang diharapkan dari pendampingan dan perawatan lansia di rumah ini antara lain meningkatkan kemampuan lanjut usia untuk menyesuaikan diri terhadap proses perubahan dirinya secara fisik, mental, dan sosial. Yang kedua, meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pendampingan dan perawatan lansia di rumah. Lalu yang ketiga, terciptanya rasa aman, nyaman, dan tentram bagi lanjut usia baik di rumah maupun di sekitarnya. Lalu yang terakhir, terpenuhinya kebutuhan dan hak lanjut usia agar mampu berperan dan berfungsi di masyarakat secara wajar. Lanjut. Selanjutnya ada prinsip merawat lansia demensia di rumah. Yang pertama itu memberikan perhatian. Nah, hal ini mencakup memberikan dukungan fisik dan emosional yang dibutuhkan untuk menjaga kenyamanan dan kesejahteraan para lansia. Perhatian yang dimaksud meliputi komunikasi yang sabar, menciptakan lingkungan yang aman dan tenang, serta memastikan lansia tetap terhubung dengan rutinitas sehari-hari. Lalu yang kedua, menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Saat berkomunikasi dengan lansia, bicaralah secara perlahan dan jelas, menggunakan kalimat yang singkat dan mudah dimengerti. Kontak mata yang lembut dan penuh perhatian dapat membantu lansia untuk menarik dan mempertahankan perhatian. Hal ini juga dapat memberikan sinyal bahwa pengasuh benar-benar memperhatikan dan menghargai pasien. Nah, selain berbicara ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan sentuhan yang lembut, seringkali lebih efektif dalam menyampaikan perasaan atau kebutuhan dibandingkan kata-kata. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, di sini pengasuh dapat memastikan bahwa lingkungan bebas dari bahaya seperti perabotan yang bisa menyebabkan jatuh, meminimalkan gangguan atau kebisingan yang dapat membingungkan, serta memberikan pencahayaan yang cukup. Lalu yang keempat ada menjadwalkan lansia untuk melakukan aktivitas ringan. Lansia harus tetap bergerak agar tubuh tetap bugar dan sehat. Pengasuh dapat menjadwalkan aktivitas fisik ringan yang sesuai dengan kondisi lansia, misalnya berjalan-jalan atau melakukan senam ringan. Selanjutnya. Selanjutnya ada peran perawat dalam perawatan lansia demensia, di mana perawat memberikan perawatan langsung kepada pasien sehingga meringankan beban anggota keluarga. Perawatan lansia penderita Alzheimer dan demensia meliputi pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga tentang perawatan, lalu adanya perkembangan gejala dan intervensi, serta adanya koordinasi layanan dengan spesialis lainnya. Nah, di sini peran perawat juga membuat rencana perawatan dan menetapkan rutinitas harian, di mana ada membantu pasien dengan tugas-tugas perawatan mandiri seperti kebersihan, makan, menggunakan toilet, dan berolahraga. Lalu, bagi pasien dengan defisit kognitif atau motorik, perawat memberikan dukungan tambahan yang berhubungan dengan kognitif atau motorik. Lalu, memastikan keselamatan pasien dan meminimalkan risiko jatuh, karena hal ini kan bisa menyebabkan cedera akibat disorientasi atau kebingungan. Lalu, pada pasien ini juga kita dapat mengelola masalah perilaku, kecemasan, dan kemarahan, serta kita dapat mendorong pasien untuk menghabiskan waktu bersosialisasi dengan keluarga dan teman. Lalu yang kedua ini memberikan pengobatan dan
rencana perawatan di bawah bimbingan dokter. Boleh next. Ya, selanjutnya ada dari kelompok RKI, boleh dilihatin anggota kelompoknya. Ya, di sini ada Hairunisa, Novi Wulandari, Nurhalisa Nabila, Nuraini Fajar Kurnia, Raihana Fadila Putri, Raihana Keila. Ya, kepada kelompok waktunya 15 menit dari 7.46 sampai 8.01. Untuk kelompok dipersilakan. Ya, baik. Selanjutnya itu ada penata laksanaan demensia pada lansia di rumah. Boleh di next. Nah, komponen penting dari asuhan keperawatan pada demensia ini itu adalah edukasi dan komunikasi mengenai perawatan, perkembangan gejala, intervensi, dan koordinasi layanan dengan spesialis lain. Untuk perawatan hariannya, kita bisa membuat rencana perawatan dan menetapkan rutinitas harian, membantu perawatan diri pasien, termasuk kegiatan sehari-hari seperti kebersihan, makan, toileting, dan olahraga. Selanjutnya, memberikan perawatan dengan kegiatan sehari-hari ini untuk pasien yang memiliki gangguan kognitif yang signifikan atau defisit dalam fungsi motorik. Selanjutnya, mengkaji keselamatan pasien dan hindari risiko cedera akibat disorientasi atau kebingungan. Serta mengelola masalah perilaku, kecemasan, dan kemarahan. Lalu doronglah waktu untuk bersosialisasi dengan keluarga dan teman, memfasilitasi stimulasi sensori seperti terapi musik, masase, aromaterapi, dan terapi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu membantu meringankan beban dan mendukung anggota keluarga dan pengasuh lainnya seperti kelompok pendukung, dukungan sosial, terapi perilaku, terapi kognitif, dan konseling. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada perawatan paliatif pasien dengan demensia. Untuk perawatan paliatif ini berfokus pada kualitas hidup bagi penderita demensia tingkat lanjut, sehingga dapat meringankan beban gejala, mencegah kurangnya penanganan gejala, dan penanganan berlebih dengan penanganan yang tidak perlu dan memberatkan, serta dapat mengurangi beban pengasuh. Nah, dalam perawatan paliatif ini kita bisa melakukan yang pertama ada manajemen nyeri. Di dalam manajemen nyeri ini, perawat dapat menerapkan adaptasi khusus seperti menggunakan ukuran font yang besar dan terminologi yang sederhana, terutama untuk pasien demensia sedang atau tingkat lanjut untuk membantu memperoleh laporan nyeri secara mandiri. Nah, dalam manajemen nyeri ini biasanya acetaminophen itu efektif dalam mengurangi rasa nyeri bagi pasien demensia ringan hingga sedang. Untuk intervensi non-farmakologisnya ini dapat dilakukan seperti pijat, rentang gerak pasif, teknik relaksasi, terapi musik, dan kehadiran seseorang yang pasien percaya dapat sangat membantu. Lalu selanjutnya edukasi kepada keluarga juga menjadi prioritas yang meningkatkan tingkat kenyamanan pasien dalam merawat edukasi kepada keluarga juga menjadi prioritas yang meningkatkan tingkat kenyamanan mereka dalam merawat orang yang mereka cintai. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada manajemen agitasi. Di sini kita dapat melakukan
memfasilitasi dukungan sosial. Selanjutnya ada manajemen non-farmakologisnya. Metode yang dapat digunakan yaitu memutar musik yang menyenangkan, berjalan-jalan, mengalihkan perhatian dengan kegiatan yang disukai pasien, olahraga, pijat, dan mempertahankan rutinitas harian. Selanjutnya yaitu edukasi keluarga tentang masalah keselamatan juga penting ketika ada situasi potensi yang berbahaya. Untuk manajemen disfagianya ini, pemberian makan dengan tangan secara hati-hati telah terbukti dan menjadi cara terbaik dan teraman, serta didukung oleh American Geriatric Society dan kampanye Choosing Wisely dari American Board of Internal Medicine untuk menyediakan nutrisi bagi seseorang di akhir hayatnya. Selanjutnya, mengikuti isyarat pasien tentang apa yang dapat dan tidak dapat mereka toleransi itu juga menjadi hal yang bermanfaat. Dan menghabiskan waktu bersama pasien untuk menjalin ikatan dan menikmati kebersamaan adalah hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Boleh di next. Izin untuk keluar, suaranya masih kecil. Tantangan PDAM pada pasien lansia dengan demensia. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah cukup terdengar. Ia izin untuk mengambil alih. Jadi selanjutnya yaitu ada tantangan HAN pada lansia dengan demensia. Next slide. Ya, jadi tantangannya itu yang pertama itu ada komunikasi ya teman-teman. Nah, lansia ini dengan penderita demensia seringkali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ataupun mengungkapkan kebutuhan mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu ada perilaku dan emosi yang dimana lansia dengan demensia ini seringkali menunjukkan perilaku yang tidak terduga seperti agresi, kebingungan, ataupun kecemasan. Lalu yang ketiga yaitu stigma dan isolasi sosial. Nah, di sini nih perawat harus mampu untuk membantu para lansia agar mereka tuh merasa diterima dan juga dihargai. Kita tuh harus bisa mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial. Next slide. Ya, selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan pada pasien demensia di rumah. Boleh di next. Ya, yang pertama yaitu berkomunikasi dengan cara yang tidak membuat pasien tertekan. Dengan cara pertahankan kontak mata dan interaksi langsung secara tatap muka, bersabarlah dan memberikan jaminan ketika pasien melakukan kesalahan atau merasa malu. Terus selanjutnya ajukan pertanyaan yang jelas dan sederhana yang memerlukan jawaban iya atau tidak untuk meminimalkan kebingungan. Selanjutnya jangan menyela atau membantah dan terlibat dalam percakapan di tempat yang tenang tanpa gangguan. Selanjutnya yaitu menetapkan rutinitas dengan rencana perawatan harian. Pentingnya rutinitas dan keakraban bagi pasien demensia membuat rencana perawatan itu membantu mengurangi kegelisahan, kecemasan, dan perilaku menentang lainnya. Nah, rencana perawatan terbaik itu mencakup aktivitas yang membantu pasien tetap terhubung dengan kehidupan prademensia mereka seperti menonton acara TV atau film favorit.
Selanjutnya itu pertahankan sistem pendukung dan perawatan diri. Perawat yang memberikan perawatan demensia seringkali bekerja untuk pasien yang sama dalam waktu yang lama sehingga menjadi dekat secara pribadi dengan pasien dan keluarga. Nah, perawat ini perlu mengelola perawatan diri mereka dengan mengenali dan mengelola perasaan-perasaan tersebut. Nah, dalam hal ini, perawat itu dapat bersikap proaktif dalam mengelola stres dengan secara rutin melakukan teknik relaksasi dan mengatur dengan keluarga pasien untuk memberikan perawatan sementara saat waktu istirahat dibutuhkan. Ready next. Ya, selanjutnya dari kelas B dengan anggota kelompok Nada, Kori, Rihanisa, Ridal, Rival, dan Roynaida. Untuk waktunya 15 menit ya kelompok, dipersilahkan. Iya, di sini kelompok akan membahas pengaplikasian praktik HHN demensia pada lansia. Nah, ini ada beberapa contoh pengaplikasian dalam home health nursing yang bisa diberikan kepada pasien dengan demensia. Seperti yang pertama ini adalah life review terapi. Jadi, terapi kenangan ini atau lebih dikenali dengan life review terapi merupakan teknik bimbingan psikososial dengan cara merefleksasikan kehidupan yang telah yang telah dijalani oleh lansia, mulai dari pengalaman hidup dan kemudian memisahkannya, mengorganisir yang baik atau yang tidak, terus serta kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, terus kembali ke hal-hal yang menyenangkan dalam hidup lansia ini. Yang selanjutnya ini terapi validasi. Terapi validasi ini adalah mengklasifikasi perilaku lanjut usia. Karena kan lanjut usia ini ada dengan masalah gangguan daya ingat ya. Nah, dapat dibantu dengan terapi validasi ini berupa mengidentifikasi perilaku lanjut usia dan memahami maksud dari perilaku tersebut. Bisa dengan mendiskusikan dengan lansia tentang perilaku yang timbul. Biasanya kan ada bingung, lansia suka mondar-mandir, gelisah, atau melakukan perilaku yang berulang. Nah, terapi ini sangat individual dan jangan sampai membuat lansia ini malu terbuka di tempat umum. Selanjutnya ada terapi relaksasi. Jadi, lansia ini kan mulai ada pengenduran otot-otot secara progresif ya. Nah, melalui teknik relaksasi ini, membuat teknik otot dalam badan lansia ini ditegangkan lalu dikendurkan satu persatu dalam setiap gerakan. Ini dapat memperbaiki sirkulasi darah dan mengendurkan otot secara sendi yang mengalami sensasi ketenangan, mengurangi tegang atau stres atau kecemasan, bisa juga timbul perasaan rela membentuk mental yang sehat. Selanjutnya ada terapi seni atau musik, tari, lukis, dan film. Terapi seni ini berhubungan dengan hobi lansia, seperti mendengarkan musik, menonton film yang disukai, bisa dilakukan sendiri atau berkelompok. Selanjutnya ada terapi ADL atau Activity of Daily Living. Jadi terapi aktivitas sehari-hari ini untuk menjaga keseimbangan fisik lansia dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan melatih aktivitas memori. Selanjutnya ada terapi support atau terapi keluarga. Terapi ini berupa pemberian dukungan dengan melibatkan potensi pendukung yaitu keluarga. Selanjutnya ini ada terapi kognitif. Terapi ini bertujuan agar daya ingat ini tidak menurun. Contohnya itu ada terapi puzzle, terapi teka-teki, terapi bermain catur, terapi keterampilan, dan terapi bermain tebak-tebakan. Selanjutnya, kelompok akan membahas tentang aplikasi home health nursing. Aplikasi home health nursing untuk lansia dengan demensia yang menyediakan layanan home health nursing untuk lansia, yakni Love Care. Aplikasi ini menyediakan layanan pendampingan dan perawatan khusus bagi lansia mengalami demensia, dengan memastikan mereka mendapatkan perhatian dan perawatan yang tepat di rumah. Aplikasi Love Care ini adalah platform digital yang menyediakan berbagai layanan home care untuk keluarga, termasuk perawatan bagi lansia dengan demensia. Aplikasi ini didirikan pada tahun 2019, lalu aplikasi Love Care ini menawarkan solusi perawatan di rumah yang komprehensif dan berkualitas.
Ya, izin melanjutkan. Layanan dan fitur aplikasi Home Health Nursing ini, yang pertama ini ada pencocokan layanan. Jadi aplikasi Lovecare ini memiliki fitur pencocokan yang membantu lansia untuk menemukan layanan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, yakni lansia dengan demensia. Selanjutnya ada filter pencarian. Untuk memudahkan pencarian, aplikasi Lovecare ini menyediakan filter berdasarkan kota, posisi, level, dan gender, sehingga lansia dapat menemukan caregiver yang paling sesuai dengan preferensi lansia tersebut. Selanjutnya, aplikasi Lovecare ini menyeleksi ketat petugas. Jadi, aplikasi Lovecare ini memastikan bahwa setiap petugas ini yang terdaftar telah melalui proses seleksi yang ketat. Jadi, bisa menjamin kualitas perawatan yang diberikan untuk lansia. Selanjutnya, ini ada kemudahan pengguna. Melalui aplikasi Lovecare ini, pengguna dapat dengan mudah memilih layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia, serta memastikan perawatan yang aman dan terpercaya. Nah, ya selanjutnya kita di sini kita cara mengakses layanan aplikasi Home Health Nursing. Salah satunya kita tadi udah dijelaskan dengan teman saya yang ini salah satunya Lovecare. Nah, kita pertama ini unduh aplikasi ya, eh, aplikasi tentang Lovecare ini di Google Play Store atau App Store. Selanjutnya, nah di sini eh, sebelum masuk ke aplikasinya ini kita membuat registrasi dulu buat akun untuk mengisi informasi yang diperlukan. Nah, ini di sini ada tertera kayak alamat pasien, terus berat badan pasien dan tinggi badan pasien dan tindakan mau dilakukan. Di sini ada beberapa fitur ya untuk pencocokannya dan filter untuk Oh ya, selanjutnya di sini ada kasus yang pembahasan kasus dengan EBP pada lansia dengan demensia. Selanjutnya, nah di sini ada artikel pertama yang kami bahas yaitu Demensia Care Class meningkatkan sikap caregiver informal dalam perawatan demensia berbasis masyarakat. Ini jurnalnya bisa dilihat ya. Nah, eh, apa berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi demensia ini yaitu tidak hanya intervensi pada pasien demensia saya, tetapi juga pada tenaga kesehatan, pada termasuk juga caregiver yang akan merawat lansia di rumah. Jadi eh, kompetensi atau pengetahuan dari caregiver ini juga apa juga perlu nih untuk mengetahui gimana saja perawatan pada orang dengan demensia. Nah, sehingga ini menjadi salah satu pilar penting
dalam mengatasi demensia ini. Saat ini udah banyak sih ada berkembang beberapa intervensi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan caregiver ini. Salah satunya itu DCC ini atau Demensia Care Class. Nah, pada jurnal yang kami bahas ini, intervensi Demensia Care Class ini diberikan sebanyak 4 sesi dalam 2 hari dengan durasi pertemuannya itu sekitar 45 sampai 60 menit per sesinya. Nah, ada beberapa tahapan dari Demensia Care Class ini. Yang pertama yaitu sesi 1 yaitu eh, mengenal demensia, yaitu ini dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab antara caregiver dan apa ininya. Kemudian prasesi 2 yaitu sebelum masuk ke sesi 2 dilakukan diberikan dulu materi tentang gejala awal demensia, yaitu ini melalui video interaktif. Kemudian sesi 2-nya itu screening demensia. Ini dilakukan dengan mendemonstrasikan dan melakukan studi kasus. Kemudian sesi 3-nya itu cara pencegahan dan perawatan demensia di masyarakat melalui posyandu lansia. Nah, ini dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian prasesi 4 yaitu sebelum sesi 4 yaitu dilakukan atau diajarkan cara senam otak sebagai salah satu bentuk pencegahan dari demensia. Seperti tadi udah dijelasin ya apa mengenai senam otak ini untuk penata laksanaan demensia. Nah, ini diberikan dalam bentuk video interaktif untuk dipelajari oleh para caregiver. Kemudian sesi 4 atau sesi terakhirnya yaitu tips-tips untuk merawat dan mendampingi orang demensia. Nah, ini dilakukan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Berikutnya, nah, kemudian ini ada jurnal yang kedua yaitu pengaruh psikoedukasi terhadap kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan demensia pada lansia. Nah, ini juga difokusin pada kemampuan keluarga dalam merawat lansia ya, karena untuk demensia ini kita tidak hanya fokus ke pasien demensianya saja, tapi juga tidak kalah penting untuk ke keluarganya, karena kan yang di rumah lebih lama dengan pasien demensia itu kan keluarganya. Karena psikoedukasi ini sebuah intervensi dalam berbasis kelompok. Nah, jadi ini nanti diberikan dalam bentuk kelompok dalam memberikan informasi tentang demensia dan gimana perawatannya. Nah, psikoedukasi ini untuk diberikan untuk melatih pengasuh melalui program terstruktur tentang informasi demensia. Nah, psikoedukasi ini diberikan pada jurnal ini yang kami temukan ini, psikoedukasi ini diberikan dalam bentuk kelompok dan tiap kelompoknya itu nanti dibikin dalam bentuk 10 orang. Nah, ini kegiatannya itu berupa memberikan informasi kepada keluarga-keluarga sebagai pengasuh demensia tentang berbagai perilaku-perilaku yang ada pada lansia, seperti tadi udah dijelasin kelompok sebelumnya, yaitu ada seperti agitasi, apatis, dan perilaku-perilaku lainnya yang menandakan bahwa bahwa lansia itu mengalami demensia. Kemudian bagaimana cara mengatasinya, yaitu bagaimana cara kita memberikan dukungan, terus mendiskusikan bersama anggota kelompok tentang keterampilan-keterampilan yang harus dia miliki untuk merawat pasien dengan pasien demensia ini. Nah, intervensi psikoedukasi ini diberikan dalam 8 sesi dan setiap sesinya itu selama 60 menit selama 2 bulan dan dijadwalkan selama seminggu sekali. Selanjutnya. Ya baik, selanjutnya di sini ada jurnal ketiga tentang peduli demensia komunitas terpadu atau PDKT sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan demensi berbasis aplikasi telepon pintar. Nah, pada jurnal ini itu membahas tentang pengembangan aplikasi peduli demensia komunitas terpadu atau PDKT yang berisi tentang screening demensia dan informasi tentang demensia. Kemudian, selain itu juga mengembangkan buku referensi perawatan demensia sebagai media pendukung intervensi. Pada jurnal ini dibahas tentang kegiatan ini menggunakan pendekatan model asset-based community development, merupakan model pemberdayaan masyarakat yang menekankan bagaimana masyarakat dapat menggunakan aset dan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, pendekatan ini juga
melakukan upaya pengabdian masyarakat. Sebagai salah satu contohnya yaitu membantu mitra untuk mendeteksi dan memberikan pemahaman anggota mitra tentang demensia dengan membentuk kader peduli demensia. Eh, untuk intervensi yang dilakukan itu sebanyak 6 sesi dalam 2 hari dengan durasi 45 sampai 60 menit per sesi dengan tahapan intervensinya yaitu untuk sesi yang pertama itu mengenal demensia dapat diberikan secara ceramah, interaktif, diskusi dan tanya jawab. Kemudian sesi 2 ini melakukan screening demensia. Yang ketiga itu melakukan perawatan demensia. Yang sesi keempat yaitu penggunaan aplikasi PDKT untuk screening demensia. Ini dapat dilakukan dengan demonstrasi dan simulasi. Untuk sesi yang kelima ini ada praktik screening demensia dilakukan dengan simulasi dan sesi yang terakhir yaitu penjagaan demensia melalui terapi senam otak, yaitu dapat dilakukan dengan simulasi. Next. Ya baik, untuk dari kelompok, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, boleh raise hand ya. Ya, untuk Hertinayu, dipersilakan. Izin moderator, sebelumnya suara saya terdengar? Iya, Ya baik, sebelumnya Hertinayu dari kelas RKI izin bertanya. Mungkin saya mau bertanya terkait materi yang dibahas oleh kelas RKI, namun apabila dari kelompok kelas lain ada yang mau menambahkan, bisa diarahkan ya, mohon izin moderator. Jadi terkait penata laksanaan demensia pada lansia di rumah. Tadi kan kelompok juga sudah membahas ya. Mungkin di sini ada yang mau saya tanyakan itu terkait uh, pembuatan rencana harian, terus juga perawatan diri gitu-gitu kan. Rencana harian, terus juga kegiatan aktivitas sehari-hari dari demensia selama melakukan perawatan di rumah itu sendiri. Jadi yang mau saya tanyakan kalau semisal terkait home health nursing ini kan pasti kita membutuhkan bantuan dari keluarga ya untuk pelaksanaan perencanaan perawatan itu sendiri. Apa yang terjadi kalau semisal perawatan yang sudah kita rencanakan yang seharusnya dari keluarga ini juga bisa membantu melaksanakan itu malah keluarganya nggak bisa membantu gitu. Kayak misal beberapa perencanaan latihan misal sering-sering latihan di rumah, tapi ternyata keluarganya ini nggak membantu latihan itu, jadinya stuck gitu perawatannya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan terkait hal tersebut dalam ranah perawatan demensia di lansia? Kurang lebih seperti itu, moderator. ya baik, terima kasih Hertinayu. Boleh ditaruh di kolom chat juga ya pertanyaannya. Ya, selanjutnya kepada teman-teman semua, ada lagi yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand. Ya, izin teman-teman semua, ada lagi yang ingin bertanya?
Ya, sambil menunggu yang bertanya lagi, boleh kepada kelompok RKI ataupun A dan juga B dijawab pertanyaan dari Hertina ya. Ya, kepada kelompok, apakah bisa dijawab pertanyaan dari Hertina yuk? Izin, Mod. Iya, Reihana dipersilakan. Iya, izin untuk menjawab pertanyaan dari Nayo ya tadi. Eh, Gimana cara perawat jika rencana tindak eh, kita identifikasi dulu si hambatannya atau kayak eh, kenapa tidak berjalan sesuai dengan yang sudah disusun gitu. Misalnya dari tadi kan oh iya, tadi kan sudah yang dari keluarga yang mungkin dari pasiennya atau dari lingkungannya itu lalu modifikasi nih gimana rencananya untuk kedepannya misalnya eh, kunjungannya ditambahin dari si perawat tersebut atau jenis intervensinya dimodifikasi seperti apa. Lalu kita meningkatkan komunikasi ke keluarganya, misalnya eh, memberikan dukungan emosional juga, kayak gimana, kenapa bisa apa ya, menggali misalnya kenapa bisa si keluarga ini tidak dapat membantu seperti itu. Terus memberikan solusi juga pada keluarga tersebut eh, atas kesulitan yang mereka hadapi untuk merawat untuk membantu perawatan si lansia dengan demensia tersebut. Mungkin dari kelompok boleh ditambahkan. Ya, terima kasih Reihana. Mungkin dari kelompok A ataupun B ada yang ingin ditambahkan. Dan juga untuk teman-teman yang lainnya, apa ada yang ingin bertanya kembali? Dipersilakan untuk raise hand.
Ya, kepada Kurnia, dipersilakan. Baik, izin masuk sebelumnya moderator. Izin bertanya, saya Kurnia Widowati. Saya ingin bertanya kepada kelompok kelas B, bagaimana perawat home care itu dapat menyesuaikan pendekatan perawatan dengan perubahan kognitif dan perilaku yang terjadi pada penderita demensia. Terima kasih. Ya, terima kasih Kurnia. Untuk pertanyaannya boleh ditulis di kolom chat ya. Untuk kelompok kelas B boleh dijawab pertanyaan dari Kurnia. Oh iya, izin masuk yang moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nia tadi, yaitu mengenai bagaimana perawat di rumah dapat menyesuaikan pendekatan perawatan dengan perubahan kognitif dan perilaku pada penderita demensia ya. Nah, ada untuk menyesuaikan pendekatannya itu kita bisa dengan salah satu yang pertama itu kita melakukan pendekatan komunikasi yang sabar dan sederhana. Nah, kan kalau pada lansia yang udah mengalami penurunan kognitif, tentu mereka kesulitan dalam berkomunikasi atau mencerna atau memahami kata-kata atau yang akan kita sampaikan. Nah, itu kita bisa dengan melakukan eh, komunikasi yang sabar dan sederhananya itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana yang mudah dimengerti. Kemudian kita juga harus sabar untuk terus mengulang-mengulangi apabila masih belum dipahami dengan baik, diulangi lagi sampai si lansia ini bisa memahami dengan baik dan jelas. Nah, terus kita juga dengan bicara dengan jelas dan lambat itu tidak terburu-buru sehingga dia bisa mencerna yang kita sampaikan itu dengan baik. Terus selanjutnya bisa dengan eh, memahami tahapan yang demensia pada lansia tersebut. Apakah lansia itu berada di demensia ringan, demensia sedang, atau demensia berat. Nah, kita juga menyesuaikan dengan tingkatan demensia pada lansia tersebut. Kemudian dengan melakukan penggunaan rutinitas yang konsisten. Nah, kalau pada lansia yang mengalami penurunan kognitif kan pasti kayak lupa-lupa gitu mungkin untuk rutinitas sehari-harinya gimana-gimana. Nah, kita mungkin bisa difasilitasi dengan pembuatan jadwal untuk rutinitasnya pagi jam segini kegiatannya apain, rutinitasnya melakukan kegiatan apa, dan itu dilakukan secara konsisten. Nah, itu juga bisa apa kita lakukan pada lansia dengan demensia. Kemudian kita juga bisa dengan melibatkan keluarga dalam perawatan. Nah, kan ini perawatan home care atau di rumah. Nah, jadi yang kan nggak mungkin perawatnya setiap hari, setiap saat ke rumah untuk mengunjungi pasien. Nah, jadi kita juga melibatkan keluarga dalam perawatan. Nah, eh, perawat juga harus bisa bekerja sama dengan keluarga untuk melakukan edukasi tentang kondisi-kondisi yang dialami lansia tersebut, terus cara-cara yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi lansia atau untuk merawat lansia dengan demensia ini. Kalau eh, apa kan kalau keluarganya sudah paham, tentu ini juga bisa mempermudah pekerjaan perawat dalam mengatasi demensia pada lansia tersebut. Kemudian dengan eh, berkoordinasi dengan tim kesehatan lainnya, yaitu mungkin apabila eh, ini kan keperawatan home health nursing ini kan tidak cuma perawat ya, yaitu multidisiplin, yaitu berbagai tim kesehatan. Nah, ini kita juga bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya mengenai perkembangan medis dari pasien tersebut atau terapi lanjut apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau untuk menangani perubahan kognitif atau perubahan perilaku yang ada pada lansia tersebut. Kurang lebih seperti itu ya, Nia jawabannya. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan atau sudah cukup Nia? Izin menjawab sudah cukup, Ridal. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ridho untuk jawabannya. Kepada teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya kembali? Boleh di raise hand ya. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Boleh di raise hand ya. Ya, baik Ibu. Ya untuk presentasi pada pagi hari ini kita tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi kepada kelas A, boleh raise hand dan on cam ya. Ya, untuk slide pertama. Ya, slide yang kedua. Ya, untuk kelas A sudah selesai, dilanjut kelas lain. Ya, untuk kelas B, boleh raise hand. Iya, untuk slide pertama. Slide ke Ya, sudah selesai, boleh lanjut kelas lain. Ya, untuk kelas RKI boleh on cam sama raise hand. Iya, semuanya on cam ya. Slide 1, 2, 3. Oke, slide 2, 1, 2, 3. Oke, cukup Ibu. Terima kasih. Iya Ibu, nanti dikoordinasi ke Pak Danang sama Bu Farah untuk UASnya. Ya baik Ibu, materinya mulai dari setelah UTS ya Bu ya? Iya, oke. Nanti di list ya Bu ya. Terima kasih Bu.